Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Selamat pagi. Perkenalkan saya Jaya akan memandu acara pada pagi hari ini. Selamat datang kepada Bapak dan Ibu yang telah bergabung dan yang terhormat tamu kita Ustadz Bima Abul Khair Amar yang telah juga bergabung bersama kita. Selamat datang Ustadz. Eh, Tema kajian kita pada pagi hari ini adalah fikih puasa, apakah puasaku sudah benar? Yang dimana kita akan membahas mengenai background dan fikih-fikih mengenai puasa. Baik, mungkin tanpa berlama-lama lagi, saya serahkan kepada Ustadz Bima Abul Khair Amar untuk bisa memulai kajiannya. Izin Ustadz. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa didengar ya? Bisa Ustadz, bisa didengar, silakan. Alhamdulillah, jelas Ustaz. Subhanallah, ada Pak Catur di sini. Mainnya jauh Pak Catur. Di sini-sini aja, antum yang nyebrang ini. Baik, bentar. Saya ini ya, jadiin host bisa udah ya, jadiin host ya, bisa share screen ya. Baik Ustadz. Share screen-nya everyone nggak Ustaz? Cobain aja. Sudah Ustadz, sudah dijadikan co-host. Oh iya, ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli tuqa wal wafa amma ba'da. Yang saya hormati para pejabat, para pelaksana, teman-teman di Bea Cukai Pasar Baru ya, Jakarta Pusat kalau nggak salah ya, Pasar Baru ya. Betul Ustaz. Jadi alhamdulillah saya bisa bersilaturahim, bertemu dengan bapak-bapak dan juga ibu-ibu semuanya. Mungkin sebagian dari teman-teman di sini nggak asing ya dengan saya. Pak Catur nih, kita 2015 kita sudah ketemu. Saya di ruangan beliau waktu beliau masih jadi kepala seksi di KPU. Ini Pak Ratno juga hadir nih. Sekarang udah di, Masya Allah. Ini orang Kanwil ke sini juga ini kayaknya nih, subhanallah. Ini se-Jakarta Pak Ustaz, dari Pasar Baru sampai Cikarang Bekasi, jadi kolaborasi antara 7 kantor ini Pak. Subhanallah. Jadi di bawah Kanwil dikomandoi oleh Pak Ratno ini kayaknya, subhanallah. Pak Catur Pak. Oh iya. Masya Allah. Kemarin soalnya undangannya cuma Bea Cukai Pasar Baru, makanya saya kaget kok ada Pak Catur, ada Pak Ratno ini. Ini juga ada BLBJ ya, laboratorium ya, juga hadir itu. Saya kemarin mimpin doa di situ di peletakan batu pertama. Hadir Pak Dirjen dan juga kepala-kepala kantor di acara peletakan batu pertama. Saya diminta untuk doa di situ. Sebenarnya saya nggak asing ya dengan teman-teman Bea Cukai karena saya dari 2015 itu sudah mengajar di KPU
di kantor pelayanan utama Bea Cukai 2015 sampai saat ini ya. Berarti saya sudah 9 Ramadan Pak Catur saya mengajar di Ya Allah berkah Ustaz. Masya Allah ya, saya sudah 9 Ramadan. Ya, sebuah masa yang tidak pernah saya bayangkan akan selama itu gitu. Jadi makanya mungkin dari kita ketemu orang dari mulai pelaksana sampai jadi pejabat sampai jadi kepala kantor ini kayaknya bisa ketemu gitu. Makanya saya bersyukur ya, saya sering lah berkunjung yang kajian saya rutin tuh di KPU, saya pegang Bintal di sana, juga ngajar bahasa Arab di sana itu di KPU. Terus seminggu sekali saya juga ngajar di PSO. PSO hadir nggak? PSO hadir nggak? Pak Suwaidi, Pak Ratno, Pak Swed, PSO hadir nggak? Harusnya ada, cuman kemarin pada kaget, biasanya kan jamnya habis zuhur Ustaz, ini digeser sedikit. Oh jadi iya, mungkin, betul. Mereka pada kalau jet lag pagi, gitu kali. betul. Ini kapal mereka harus dipanasin Pak kalau pagi ya. Tapi ada Pak Untung itu Pak. Kantor Halim Pak. Jakarta. Iya, manasin kapal nih pagi-pagi antum aja ngaji gimana ya antum nih. Aduh, Masya Allah. Ya, ada Pak Suwaidi di sana, ada Pak Maulana Ali. Saya setiap Selasa kajian rutin di PSO. Beberapa kali juga ke Kanwil, ke Pak Ratno. Insya Allah beberapa hari saya juga mau ke Cikarang nih. Sowan ke Pak Catur, insya Allah udah lama nggak ketemu sama beliau. Jadi saya sudah hampir 9 tahun lah ngajar di Bea Cukai. Dan saya di antara tempat ngajar saya yang paling berkesan adalah Bea Cukai gitu. Karena saya juga ngajar di PT Toyota, di AHM Honda gitu. Tapi jujur Bea Cukai itu istimewa, artinya orang-orangnya itu istimewa. Kenapa? Kenapa saya katakan istimewa? Karena semangat belajarnya, kemudian lingkungannya, kemudian senior-seniornya itu memang orang-orang soleh ya, orang-orang yang baik insya Allah, yang ingin kebaikan kepada seluruh junior-juniornya. Gitu. Saya kalau kajian di PSO itu hampir Pak Suwaidi kepala kantor tuh tidak pernah absen gitu. Artinya memang ada upaya gitu loh ya, ada upaya orang-orang soleh, orang-orang baik, para senior ini memberikan contoh, bukan hanya memerintah, tapi juga memberikan contoh. Kita ini nggak cuma pengen kumpul di dunia, gitu ya. Kita ini nggak pengen cuma kumpul di kantor saja, gitu. Kita pengen membawa ijtima'ana hadza, perkumpulan yang ini di dunia ini menjadi istima' fil akhirah, perkumpulan di akhirat di surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya satu kata yang saya ingat dari Pak Catur dari 2015, saya mengingat kata-kata beliau, Ustadz, tolong jelongrokin orang-orang Bea Cukai ke surga. Itu kata-kata itu sampai sekarang masih saya ingat. Dan itulah yang menjadi sebab walaupun saya S2, saya nggak memilih untuk jadi dosen Pak Catur. Gara-gara kata-kata antum itu. Gitu. Saya beberapa kali ditawarin jadi dosen itu saya ambil gara-gara saya ingat gitu. Ustadz tolong dijelongkrokin orang-orang Bea Cukai ini ke surga. Ya, saya juga heran kenapa Pak Catur menggunakan kata-kata dijelongkrokin gitu. Ternyata ya agak memaksa gitu ya, sedikit agak memaksa. Harus ada absensi, mungkin harus ada sanksi mungkin atau bagaimanalah. Yang penting ijtima'ana hadza, perkumpulan kita ini bukan hanya perkumpulan di dunia gitu loh. Pertemuan ini bukan hanya pertemuan di dunia, tapi juga kita ingin menjadi perkumpulan di akhirat gitu. Makanya Pak Catur ini tanggung jawab saya nggak jadi dosen sampai saat ini gara-gara antum memberikan motivasi seperti itu. Jadi saya ngalah udahlah.
Ijazah S2 UIN saya belum kepake apa-apa ini ya. Aduh, Masya Allah. Ya, tapi berkah lah, berkah. Suatu Insyaallah. kehormatan, suatu kebahagiaan saya diberikan amanah untuk mengajak, membimbing, membersamai teman-teman di Bea Cukai ini. Dan betul-betul saya katakan tadi, Bea Cukai itu istimewa. Bea Cukai itu istimewa. Ya, karena dari mulai sampai senior-seniornya itu mempunyai kepedulian yang baik terhadap suluk, akhlak, perilaku, ibadah dari orang-orang yang ada di bawahnya. Itu ditunjukkan dari semangat berjamaahnya, program-program Ramadan hampir di semua kantor itu ada. Di kantor pusat tuh Masya Allah tuh lombanya banyak banget. Bingung saya itu. Kantor lombanya udah kayak pesantren. Kantor pusat tuh lombanya udah kayak pesantren gitu kan. Itu saya sampai heran itu. Ya. Makanya di PSU juga ada lomba, di KPU setiap tahun ada lomba Ramadan. Meriah sekali Ramadan itu. Dan saya ulangi, saya tidak temukan itu di semua instansi kecuali di Bea Cukai. Karena saya ngajar di banyak tempat. Gitu. Makanya saya doakan para senior, para pejabat, semoga jadi pejabat yang soleh, pejabat yang baik, yang bukan hanya bisa menjadi leader, pemimpin para juniornya di dunia, tapi kelak nanti di akhirat, saat kita digiring masuk surga itu zumara, berkelompok, ya saya berharap para kepala kantor, para kepala seksi, para kepala bidang, mereka adalah orang-orang yang menjadi pimpinan-pimpinan rombongan gerbong orang-orang Bea Cukai untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya dikasih waktu sekitar 1 jam. Ya, ini sudah 17 menit untuk menjadi mukaddimah ya. Mohon maaf nih karena biasa ketemu jarang-jarang sama Pak Catur, jadi ya, harus saya sampaikan. Ada yang paling senior di sini Ustadz. Ini Pak Untung, ini kepala kantor Subhanallah, Pak Untung Jakarta. Ya. Oh iya, Masya Allah, barakallahu fikum ya. Alhamdulillah ini ada senior-senior yang baik, Masya Allah. Baik, insya Allah hari ini kita akan membahas tentang fiqhus siyam, fikih puasa. Dan mungkin kita akan mulai dari sejarah puasa terlebih dahulu ya. Jadi sebelum kita membahas ke fikihnya, ke mana beberapa pendapat ulama, karena insya Allah akan kita bahas bukan satu fikih ya, kita akan membahas perbandingan fikih madhab nanti. Perlu yang pertama kita pahami adalah tentang sejarah puasa. Jadi puasa itu atau puasa Ramadan itu sebenarnya adalah suatu ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya Rasulullah dan umat-umat sebelumnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian. Maka puasa itu dari dulu ada dan sampai sekarang pun masih ada. Semua agama mengenal puasa, semua peradaban mengenal puasa, dari masa ke masa, zaman dulu sampai zaman modern, puasa itu masih ada. Ya. Makanya jangan heran ketika mungkin di agama saudara-saudara kita di agama lain ini ada syariat berpuasa. Saya akan ambil contoh orang-orang Yahudi, ya, orang-orang yang beragama Yahudi, mereka juga berpuasa. Gitu. Ya, disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim bahwa ketika Nabi Muhammad SAW itu sampai ke kota Madinah, beliau melihat orang-orang Yahudi ini berpuasa Asyura.
berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram. Ya. Puasa Asyura, puasa 10 pada bulan Muharram. Dan ketika mereka ditanya, kenapa kalian berpuasa pada tanggal 10 bulan Muharram atau hari Asyura? Mereka berkata, hadza yaumun zahara fihi Musa. Hari itu adalah hari di mana Nabi Musa itu diselamatkan dan mengalahkan Firaun. Ya, kemudian Rasulullah SAW bersabda, antum ahaqqu bi Musa, engkau lebih berhak atas Nabi Musa minhum daripada mereka. Maka orang-orang Yahudi ternyata juga mengenal puasa, tentunya dengan waktu yang berbeda dan tata cara yang berbeda. Orang-orang Nasrani pun juga berpuasa, ya. Ketika di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tasumuhul yahudu wan nasara. Orang Yahudi, orang Nasrani, mereka juga berpuasa gitu. Artinya puasa itu secara sejarah itu syariat tua gitu ya. Syariat yang udah lama, dari dulu itu ada. Ya. Bahkan ada Sayyidah Maryam. Ya, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, ya, Sayyidah Maryam, ibu dari Nabi Isa alaihissalam, ini juga beliau juga berpuasa. Ya. Di dalam surah Maryam ayat 126 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fakuli washrabi wa qarri 'aina fa imma tarayinna minal bashari ahadan fakuli inni nadartu lirrahmani shauma falan ukallimal yauma insiya." Kalau ada orang yang bertanya kepada engkau, wahai Maryam, tentang bayi yang kamu bawa ini, maka katakan, aku bernazar kepada Allah untuk berpuasa. Bagaimana puasanya Maryam? Falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berbicara kepada manusia. Ya, ini berarti puasanya Maryam. Ya. Nabi Dawud juga berpuasa. Kata Rasulullah SAW, karena afdhalus siyami siyamu Dawud. Puasa yang paling utama adalah puasanya Dawud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Beliau Nabi Dawud puasa satu hari dan makan satu hari. Atau tidak puasa satu hari. Intinya, nah ini sekarang ke intinya. Makna puasa yang sesungguhnya dari sejarah-sejarah yang kita pelajari tadi. Ya, dan ini relevan untuk kita, mohon maaf ya. Intinya puasa itu adalah menahan diri. Pada akhirnya itu seperti itu. Inti dari puasa itu adalah menahan diri. Ya, jadi bukan hanya puasa itu bukan hanya tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan badan dengan suami istri, tidak. Lebih dari itu, puasa itu sebenarnya adalah al-imsak, menahan diri. Ya, menahan mata untuk tidak melihat sesuatu yang haram, puasa. Ya, menahan menahan nafsu untuk berbelanja. Masya Allah, ini biasanya orang-orang bea cukai ini kalau sudah mendekati Lebaran pada ke pasar Tanah Abang nih, Masya Allah, Tanah Abang nih untuk beli baju, subhanallah. Ya, padahal di mana-mana banyak baju, tapi nggak puas kalau nggak ngelihat model-model baru hanya ke Tanah Abang. Ya. Terkadang kita ingin membeli semuanya, kita mau borong tuh, kita mau beli semuanya, tapi kita tidak lakukan itu al-imsak, itu menahan diri. Gitu. Dan itu juga bagian dari puasa. Dan menariknya, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita harus pahami ini. Ini relevan bagi kita semuanya. Puasa itu ternyata bukan menahan diri dari sesuatu yang haram. Mohon maaf nih. Saya banyak bertanya, puasa itu apa? Menahan diri dari sesuatu yang haram, yang dilarang oleh Allah? Tidak, saya katakan. Puasa itu menahan diri dari sesuatu yang halal. Subhanallah. Ini syariat Allah. Ya. Jadi puasa itu menahan diri dari sesuatu yang halal. Makan halal. Minum halal. Berhubungan suami istri halal. Tapi tidak kita lakukan saat berpuasa. Kenapa? Karena puasa hakikatnya adalah menjaga diri, menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya boleh untuk kita lakukan,
tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Karena kita berharap ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya saya pernah baca satu riwayat, Pak. Itu orang yang meninggalkan dia mampu untuk memakai pakaian yang begitu bagus, yang begitu mahal, tapi dia tinggalkan itu. Ya, memilih untuk memakai pakaian yang biasa. Karena dia memprioritaskan amal maliyah yang lain. Mungkin dia pakai untuk sedekah, mungkin dia pakai untuk membangun masjid dan yang lain. Sehingga dia tidak memprioritaskan untuk kemewahan dirinya. Kata Rasulullah, orang itu nanti pada hari kiamat akan diberikan baju yang begitu indah, baju yang begitu bagus, baju yang tidak akan pernah ada baju yang lebih indah daripada baju tersebut. Karena apa? Karena dia meninggalkan kemewahan untuk hidup sederhana, ya kan? Sehingga Allah memberikan kemewahan itu nanti di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya puasa itu, Pak, bukan hanya urusan nahan lapar, enggak. Ya. Kalau nahan lapar, ya, saya kira semua orang bisa menahan lapar gitu. Tapi puasa itu tentang menahan diri dari sesuatu yang sebenarnya boleh. Ya. Tapi tidak kita lakukan karena kita khawatir masuk dalam tadi hidup yang terlalu bermewah-mewahan gitu ya, hidup yang terlalu berlebih-lebihan, ya. Makanya mohon maaf Pak, guru kami dulu mengajarkan kalau kamu ingin seperti padi, makin berisi makin merunduk, perbanyaklah puasa, ya. Orang yang ahli berpuasa hilang sifat sombongnya, orang yang ahli berpuasa hilang sifat riaknya, orang yang ahli berpuasa itu hilang sifat pamernya. Ya, sehingga apa? Sehingga tarbiyah puasa ini adalah mengajarkan kita bagaimana kita mampu meninggalkan sesuatu yang sebenarnya boleh, tidak dilarang sebenarnya, ya. Tapi kita memilih untuk hidup sederhana, hidup secukupnya, tidak berlebihan. Ini puasa sebenarnya, ya. Makanya kalau kita melihat pembagian dari Imam Al-Ghazali dalam kitab Asraris Shaum, kitab rahasia dari puasa. Ada puasa itu puasanya orang umum, orang awam biasa. Pokoknya penting nggak makan, nggak minum, ya. Ada puasanya orang yang khusus, ya. Dia menambah dengan amal ibadah. Ada khawasil khos, ibadah puasanya orang yang paling khusus. Matanya ikut berpuasa, mulutnya ikut berpuasa, telinganya ikut berpuasa, ya kan? Suluknya, langkahnya juga ikut berpuasa, ya. Sehingga ini menjadi menjadi sesuatu hal yang harus kita tekankan di dalam puasa Ramadan ini, ya, bahwa kita sedang dilatih oleh Allah untuk bisa meninggalkan sesuatu yang sebenarnya halal gitu ya. Nah, kalau kita sudah terbiasa meninggalkan yang halal, kasarnya gini, yang halal saja kita tinggalkan, apalagi yang haram. Gitu. Ya, ini namanya qiyas aulawi. Dalam usul fikih dikatakan qiyas aulawi. Jadi Allah tuh ngajarin kita bukan dari yang haram langsung, tapi dimulai dari yang halal agar yang halal itu kita mampu tinggalkan, apalagi yang haram. Ya, makanya cara puasa yang paling benar adalah ketika kita berpuasa, kita bukan hanya berpuasa untuk tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari mulai terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, tidak hanya cukup seperti itu, tapi kita lebih pada mampu untuk menahan diri dari semua hal yang mungkin kurang bermanfaat bagi kita. Ini puasa. Ya, ini hakikat tentang puasa. Baik, kemudian selanjutnya kita masuk ke fikih puasanya. Sudah jam 8:30, kita masuk ke fikihnya. Saya juga bingung mau bahas fikih yang mana karena fikih puasa itu panjang sekali ya. Ini Ini masalah penetapan
perbedaan ulama untuk menetapkan awal bulan. Ya, ini kita nggak bahas ini. Perbedaan ulama penetapan bulan. Oke. Ini masalah kalender. Ini materinya bisa kalau mau mau dikirim bisa ya. Nah, mungkin ini saja. Kita langsung ke rukun puasa. Jadi puasa itu ada 3 rukun ya. Yang pertama adalah niat ya. Yang pertama adalah niat. Yang kedua adalah al-imsak, menjaga. Yang ketiga adalah waktu. Ini referensinya bisa Bapak Ibu buka dalam kitab Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid ya, yang dikarang oleh Ibn Rushd ya, Ibn Rushd Al-Andalusi. Nah, beliau kitab beliau ini salah satu rujukan kita waktu kita kuliah dulu di perbandingan mazhab. Jadi rukun puasa itu ada 3. Yang pertama adalah an-niyatu, niat. Nah, niat itu nanti ada syaratnya, ya kan? Kemudian ada tabyid ya, harus memalamkan niat, ya, memalamkan niat. Ya. Kemudian apakah harus dilafadzkan? Itu juga nanti akan kita bahas. Ya. Mungkin ada sebagian kita yang melafadzkan puasa, ada yang sebagian yang tidak melafadzkan puasa, gitu ya. Itu nanti sedikit insya Allah nanti kita akan bahas. Kemudian yang kedua adalah al-imsak, menjaga dari sesuatu yang membatalkan puasa. Di situ ada al-aklu, makan, ada asyurbu, minum, kemudian ada jima atau berhubungan suami istri. Ya. Kemudian kalau kita bicara tentang waktu, kita berbicara tentang waktu Ramadan, ya, kapan masuknya Ramadan, dan juga waktu puasa dalam satu hari, ya, dimulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Karena sebagian orang ada yang mengatakan kalau kita lagi makan, kemudian azan, apakah boleh kita tetap makan? Kan gitu. Ya, udah di piring makanannya, kemudian azan, apakah boleh kita tetap memakannya? Atau ketika azan kita sedang minum, mama, apakah kita sudah masuk waktu puasa, kemudian kita tidak boleh makan dan minum lagi? Nah, kita akan membahas yang pertama adalah niat. Ya, ini niat itu penting, Pak, karena dalam ilmu kedokteran juga disebutkan bahwa orang yang niat berpuasa, maka seluruh tubuhnya akan mempersiapkan diri. Ini orang yang niat berpuasa, seluruh tubuhnya akan mempersiapkan diri untuk menggunakan cadangan-cadangan makanan yang tersimpan, ya kan, untuk dijadikan tenaga. Ini kalau ada niat. Makanya berbeda, Pak. Orang lapar karena puasa dengan orang lapar karena memang belum sempat makan, itu berbeda gitu. Kalau orang lapar belum sempat makan, itu asam lambung bisa naik. Tapi kalau kita sudah niatkan untuk tidak makan, itu nanti tubuh kita responnya bisa berbeda. Makanya puasa itu menjadi sesuatu yang istimewa gara-gara ada niatnya. Pendapat yang pertama adalah jumhurul ulama, mayoritas ulama itu mengatakan niat adalah syarat sahnya puasa. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal itu tergantung niatnya dan bagi seseorang apa yang dia niatkan. Ini riwayat Muslim ya, dan juga Imam Al-Bukhari. Jadi kalau kita melihat hadis ini berarti
seseorang yang malam harinya dia lupa untuk tidak berniat, karena dalam mazhab Syafi'i setiap malam harus ada niat besoknya puasa. Kalau dalam bahasa mazhab Syafi'i itu tabyitun niat, memalamkan niat. Ya, makanya kalau antum mau aman, ini kalau antum mau aman, itu setiap antum habis buka puasa langsung niat untuk besoknya. Ya, itu yang paling aman. Ya, karena tabyitun niat, memalamkan niat, maghrib itu sudah malam, berarti sudah bisa niat puasa untuk besok. Ya, itu untuk mencegah lupa itu bisa memilih habis buka puasa langsung niat puasa untuk besoknya lagi. Karena orang biasanya kalau sudah orang nggak bisa lupa sama buka puasa gitu kan, sehingga habis buka langsung niat untuk puasa besoknya lagi. Karena menurut mayoritas ulama niat itu menjadi syarat sahnya puasa. Tapi pendapat yang kedua mengatakan bahwa niat itu tidak menjadi syarat sahnya puasa. Jadi ada perbedaan ulama di sini. Ya, ada yang mengatakan menjadi syarat, ada yang mengatakan tidak menjadi syarat gitu. Jadi makanya kalau kita mengikuti pendapat yang niat itu tidak menjadi syarat, maka ketika kita lupa untuk tidak berniat, gitu ya. Ketika kita lupa untuk tidak berniat, maka puasa kita ini masih dihukumi sah. Ya, makanya antum harus belajar ini, ya, harus belajar tentang niat ini agar Agar nanti kita bisa mempunyai mempunyai pilihan, gitu ya, mempunyai pilihan, ya, mempunyai pilihan. Bahkan dalam mazhab Abu Hanifah itu niat puasa itu bisa pagi hari, nggak harus malam hari kan gitu. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Maliki puasa itu harus dilakukan, niatnya harus dilakukan di malam hari. Intinya ada banyak khilaf di sini. Ya, yang ingin saya prioritaskan adalah kalau kita mengikuti satu mazhab yaitu mazhab Syafi'i, niatkanlah di malam hari dengan terus-menerus tiap malam. Ya, dan saya menyarankan untuk setelah buka puasa langsung niat lagi biar nggak lupa, ya. Atau kalau kita ikut mazhab Imam Abu Hanifah, bisa kalau lupa di malam hari niat di pagi hari, ya. Bahkan ada satu pendapat yang tidak niat saja puasa Ramadan itu tetap sah hukumnya, ya. Mungkin contohnya nggak niat tuh gimana Ustadz? Mungkin contohnya antum malam tuh tidur, ya. Terus tidur bangun-bangun udah sore gitu ya. mungkin terjadi kan, udah nggak sempat niat kemudian tidur ya kan, nggak ada waktu niat gitu kan, tiba-tiba besoknya itu bangun udah sore, udah mau maghrib ya. Itu kalau kita ikut pendapat yang kedua maka puasa kita tetap sah, ya, karena Ramadan ini puasa Ramadan ini ada pendapat kedua yang mengatakan bisa sah, tetap sah tanpa dilakukannya suatu niat. Kemudian selanjutnya ini sebab perbedaannya. Kenapa sih ada perbedaan dalam masalah niat? Kenapa banyak perbedaan? Nah, ini alasannya. Ibadah yang tidak diketahui tujuannya maka wajib niat karena murni ingin niat ibadah. Seperti sholat, wudhu, mandi, dan haji. Ibadah yang tidak diketahui tujuannya, maka tidak wajib niat. Membersihkan najis, larangan berzina, dan juga larangan mencuri. Kaidah lain tentang niat adalah ibadah yang ada keserupaan dengan kebiasaan, maka membutuhkan niat. Berarti begini Pak, sesuatu amal, kalau ada serupa dengan sesuatu kebiasaan, butuh niat. Ya, contoh apa? Mandi, ya. Contoh mandi. Mandi itu kan ada yang mandi karena badan kita kotor, ada yang mandi karena kita ingin terbebas dari hadas besar. Ya. Karena mandi itu sesuatu yang umum, ya, sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan, maka orang ketika melakukan itu untuk suatu ibadah harus disertai dengan niat. Ya.
Dan ulama yang mengatakan puasa itu tidak pakai niat, karena menganggap tidak ada orang yang menjaga tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan dari mulai fajar terbit sampai matahari tenggelam, kecuali dia pasti menginginkan puasa. Ya, ini apa? Sumber khilaf. Kalau dalam bahasa fikihnya itu sababul khilaf, sebab perbedaan niat itu di situ. Ya, makanya pilihan yang mana Ustadz? Ya, kalau saran saya milih mazhab Syafi'i, jauh lebih aman. Tapi kalau lupa bisa pakai mazhab Hanafi, niat di pagi hari. Tapi kalau memang harus kelupaan semuanya, kita bisa memilih pendapat yang puasa itu tanpa disertai dengan niat tetap bisa sah gitu ya. Intinya itu ada perbedaan ulama gitu. Ya, kalau antum kekeh dalam mazhab Syafi'i bagaimana? Ya tidak masalah, ya, tidak masalah karena itu semuanya menjadi suatu pilihan gitu ya. Ini sudah saya jelaskan tentang waktu niat. Nah, kemudian yang kedua ini nggak tahu ya, ini masalah ini tuh jadi polemik ya. Makanya saya ingin membahas sedikit biar antum tuh nggak bingung gitu. Tentang masalah bacaan niat. Ya, antum biasanya kalau puasa Ramadan nawaitu soma godin an adai fardhi syahri ramadana hadisanati, ada yang ramadoni ya. Hadisanata gitu ya. Atau mungkin gimana lah ya. Lillahi ta'ala ya. Apakah gitu ya? Apakah puasa itu harus menggunakan niat ini? Perhatikan ya. Jumhurul ulama, mayoritas ulama mengatakan bahwa niat itu ada di dalam hati. Jadi kalau kita kerentek dalam hati, terbesit dalam hati, besok aku mau puasa, maka itu sudah menjadi niat puasa. Ya, makanya kita harus harus pahami ini. Ya, harus itu udah jadi niat puasa. Jadi gini loh Syekh, jangan antum fokus di nawaitu sama godinya niat puasa itu. Antum punya kerentek, punya terbesit hati untuk puasa besok, itu sudah jadi niat gitu. Ya, itu sudah jadi niat. Jadi nggak usah dilafatkan juga nggak masalah. Tapi kalau itu harus dilafatkan, apakah boleh kan gitu? Jadi niat itu ada di dalam hati, ya. Tapi apakah kalau dilafatkan itu boleh? Di sini ada banyak perbedaan ulama. Yang pertama adalah niat puasa, sebagian ulama menghukumi sunnah. Lihat. Duh, kan Nabi nggak pernah niat nawaitu sama godin. Nggak ada redaksi ini dari hadis. Betul. Dari mana membaca niat itu bisa dihukumi sunnah? Dari kias. Kias apa? Kias niat umroh dan niat haji. Antum kalau pakai pakaian ihram, kalau mau umroh, antum niatnya itu jahar. Labbaikallahu umrotan. Nah kan, aku mendatangi seruanmu ya Allah untuk melaksanakan umroh. Jadi Nabi itu melafatkan niat haji, melafatkan niat umroh, yang di situ pada akhirnya dikiaskan dengan niat puasa, dikiaskan dengan niat sholat, dikiaskan dengan niat zakat. Jadi kalau antum pengen tahu dalil orang yang talafut bin niat, melafatkan niat itu apa? Dalilnya adalah kias, gitu ya. Dikiaskan dengan apa? Dikiaskan dengan niat lafat dalam haji dan juga umroh. Ya, itu sebagian ulama yang mengatakan melafatkan niat itu hukumnya sunnah. Nggak ada yang wajib, Pak. Nggak ada yang mewajibkan. Melafatkan niat itu tidak ada yang mewajibkan. Jadi antum kerentek dalam hati, itu sudah cukup. Tapi kalau dilafatkan, ini ada yang mengatakan sunnah. Yang kedua, ada yang mengatakan mubah. Yes, boleh lah. Ya, karena nggak ada perintah, nggak ada larangan.
Nah, kalau sesuatu itu nggak ada perintah, nggak ada larangan, maka hukumnya menjadi mubah. Tapi ada ulama yang memakruhkan. Kenapa kok ulama memakruhkan? Karena Nabi dulu tidak mencontohkan dengan niat yang seperti ini. Itu aja. Ya. Terus yang benar yang mana Ustadz? Silakan kita kembali kepada keyakinan kita tentang masalah bacaan niat ini. Tapi kalau kita mengatakan itu sunnah dengan dalil qiyas atau itu mubah, berarti karena tidak ada larangan, tidak ada perintah, gitu. Maka hukumnya mubah. Kenapa dikatakan makruh? Karena memang tidak ada contoh dari Rasulullah Muhammad SAW. Ini tentang bacaan niat. Terakhir, ini waktunya udah habis ya, udah 8.46. Ntar ada waktu sekitar 10 menit, 15 menit untuk tanya jawab. Saya akan menjelaskan uzur puasa dalam waktu yang begitu singkat. Ya, perhatikan Pak ya. Orang itu boleh tidak puasa dengan 2 uzur. Ini antum pahami ilmu ini langsung paham. Quran mengatakan puasa itu faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Ini uzur pertama adalah uzur yang terbatas, punya waktu, tidak panjang. Orang yang sakit biasa, bukan sakit menaun ya, sakit biasa, atau dalam keadaan musafir, maka ketika dia membatalkan puasa, dia menggantinya, mengkodoknya dengan hari-hari berikutnya. Berarti kalau orang tidak puasa gara-gara dia uzurnya itu uzur yang pendek, maka hanya mempunyai kewajiban untuk mengkodoknya saja. Contohnya sakit biasa atau musafir. Ya. Yang kedua, wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Tahu ini ada ayatnya enggak? Oh iya, ini ada ayatnya. Ya, ini ada ayatnya. Jadi faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Maka barang siapa di antara kamu yang sakit atau dalam perjalanan lalu buka, maka wajiblah baginya puasa sebanyak hari yang dia tinggalkan itu. Ini uzur yang pendek, uzur yang terbatas. Uzur yang mahdud, ada batasan uzur. Ya. Kedua adalah uzur yang panjang. Perhatikan, uzur yang panjang. Wa 'alal ladina yutiqunahu. Sedangkan orang-orang yang berat menjalankan puasa, tidak mampu menjalankan puasa, ini uzur panjang, sakit menaun, tua. Ya. Bagaimana dengan orang hamil dan menyusui? Sebagian ulama ada yang memasukkan uzur hamil menyusui menjadi uzur yang panjang. Kenapa jadi uzur panjang? Karena hamil 1 tahun, menyusui itu 2 tahun. Ini jadi uzur yang panjang. Ya, makanya kalau uzur itu panjang, bagaimana? Fidyatun to'amu miskin, memberikan fidyah, memberikan makan orang miskin. Udah itu. Itu teori yang paling sederhana untuk uzur puasa dan tentang kodok dan fidyah. Itu yang paling mudah itu. Ya, nanti kalau kita masuk ke fikih nanti menjadi rumit. Ya, menjadi sangat rumit. Karena ada perbedaan ulama apakah ibu menyusui wanita hamil itu masuk uzur pendek atau uzur panjang gitu ya. Imam Syafi'i mengatakan itu masuk uzur pendek maka wajib kodok ya. Mazhab yang lain mengatakan masuk uzur panjang sehingga enggak wajib kodok, cukup bayar fidyah. Ada mazhab yang seperti itu. Ada yang memasukkan dua-duanya. Itu bisa masuk uzur pendek, masuk uzur panjang sehingga wajib bayar fidyah juga wajib bayar kodok. Rumit jadinya. Makanya udah. Orang itu bisa nggak puasa sebabnya uzur pendek, maka wajib kodok, uzur panjang, bayar fidyah. Udah itu mudah. Dan fidyah itu apa? To'amu miskin, memberikan makan orang miskin. Antum nggak usah nanya lagi. Pokoknya fidyah itu memberikan makan orang miskin. Kamu bisa beli nasi padang, kamu kasihkan mateng. Kamu bisa beli beras, kamu kasihkan mentah. Kamu bisa beli kasih uang, kamu kasih bentuk uang, boleh. Ya, ini namanya fidyah. Yang penting kita memberikan makan orang yang
berpuasa, orang miskin. Nggak usah ditanya. Berapa kali ngasih makannya Ustadz, apakah makan sehari, apakah makan sekali. Pokoknya kau ingin kasih makan orang miskin, itu sudah menjadi fidyah. Ya, jadi untuk hari ini mungkin itu saja. Jadi ada 2 hal yang kita bahas tentang masalah niat dan juga tentang masalah uzur berpuasa. Dan juga tadi di awal saya memulainya dengan makna puasa yang sesungguhnya dan juga sejarah dari puasa. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz. Baik, bagi Bapak dan Ibu yang ingin memberikan pertanyaan, bisa melakukan raise hand atau bisa diketik di kolom chat ya. Silakan. Kami akan memberikan kesempatan untuk 2 penanya. Silakan Bapak dan Ibu. Kalau nggak ada yang nanya, kita nanya lah. Dia Siap. nanya. Siap, silakan Pak. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Salam. wabarakatuh. Mungkin nanya bukan untuk Ane nih, tapi untuk anak buah Ane ini ada yang lagi menyusui, Tat. Nah, dan menyusuinya itu susunya kurang kurang keluar begitu, nah, sehingga beliau akhirnya ya membatalkan puasa supaya susunya lebih banyak kayak gitu ya. Nah tadi kayaknya halaman berapa itu, halaman yang berikutnya itu kayaknya hamil dan menyusui itu. Nah, itu dilanjut aja halaman 24 atau halaman berapa itu ya. Itu lah. Antum ngelirik aja Ustadz, lirikan antum ini bahaya, ini lirikan antum nih udah ketahuan ya. Baik, itu terjadi sama istri Ane Syekh. Istri Ane itu alhamdulillah 5 tahun nggak puasa gitu. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga itu hamil lagi Ustadz, tahun keempat menyusui, tahun kelima itu hamil lagi. Jadi sekarang udah berapa ini? Jadi ini masalah, makanya begini Pak. Tadi kan saya jelaskan di awal bahwa uzur puasa itu kan 2. Yang pertama itu uzur pendek yang wajib qada, yang kedua adalah uzur panjang yang wajib bayar fidyah. Karena nggak mungkin diqada atau berat sekali kalau itu diqada. Kita ngebayangin ibu-ibu hamil kayak istri saya ikut mazhab Syafi'i harus mengkodok ketika hamil, ketika menyusui 5 tahun dia tidak berpuasa, kan 30 kali 5 itu berapa hari itu? Ya kan? Ya bisa 150 hari gitu kan. Terus mengkodoknya itu gimana kan gitu. Sedangkan dia memang benar-benar nggak kuat untuk melaksanakan puasa ketika dia sedang hamil, ketika sedang menyusui, atau memang ada uzur air susunya mungkin nggak bisa keluar ketika dia sedang hamil, nanti anaknya rewel, kekurangan asupan dan juga yang lain. Jadi ala kulli hal, kalau pendapat saya pribadi, kalau sudah tidak sanggup, ya sudah, tidak usah puasa. Kalau ini menjadi panjang sampai nggak mungkin untuk dikodok, nggak usah dikodok, bayar fidyah saja. Gitu saja. Tapi kalau itu mungkin untuk dikodok, maka kodoklah gitu loh. Karena kita akan keluar dari khilaf. Ya, karena khilafnya itu gini, Ustaz. Apakah ibu hamil, ibu menyusui masuk dalam uzur yang pendek ataukah uzur yang panjang? Itu aja. Karena Qur'annya itu kan menjelaskannya itu kan cuma 2 tadi. Famangkana maridun au ala safarin, orang yang sakit dan orang yang safar ini uzur pendek, faidatun min ayyamin ukhor, maka dia mengganti dengan qada. Wa alal ladina yutikunahu, sedangkan orang yang berat atasnya puasa, yutikunahu itu berat atasnya puasa. Artinya tidak mungkin, bukan tidak mungkin, berat banget
5 tahun dia nggak bisa puasa gara-gara hamil menyusui, kemudian mengkodok, maka disitulah orang-orang para ulama itu ada yang memasukkan ibu hamil dan ibu menyusui langsung dimasukkan kepada uzur yang panjang sehingga tidak perlu mengkodok tapi cukup untuk membayar fidyah. Mungkin sederhananya seperti itu saja Pak Catur. Ya, mungkin sederhananya seperti itu saja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah Ustaz. Waalaikumsalam. Baik, mungkin satu lagi penanya. Izin Jaya mau bertanya. Oh, siap. Silakan, Mbak. Izin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz izin tanya, tadi terkait niat ya dibahas. Kalau bulan Ramadan itu kan ada niat puasa langsung sebulan tuh Pak Ustadz. Jadi kita Ya. ada yang niat harian, ada yang niat sebulan. Nah itu bagaimana ya Pak Ustadz? Kalau misalnya kita daripada kita lupa nih niatnya harian, karena kalau perempuan kan kadang suka dapat halangan tuh. Jadi kita niatin sebulan. Nah itu secara fikihnya bagaimana ya Pak Ustadz? Terus pertanyaan kedua, tadi kan terkait ujur puasa ya. Kalau perempuan itu kan menyusui sama hamil, itu kan bisa kita dengan bayar fidyah. Nah, saya mau tanya Pak Ustadz, kalau bayar fidyah itu dilakukannya seperti kita mengqadha puasa, misalkan di tahun yang sama atau ada batas waktunya. Terus cara membayar fidyahnya itu kan kalau kita misalkan wanita hamil kan berarti full ya tuh sebulan tuh nggak puasa. Itu pembayaran fidyahnya itu bisa langsung 30 harinya sekaligus atau memang harus satu hari seperti itu. Baik. Terima kasih Pak Ustadz. Ya, yang pertama adalah tentang masalah niat puasa satu dirapel ya. Aku niat 1 bulan puasa Ramadan. Apakah itu boleh? Mazhab Maliki memperbolehkan. Imam Malik rahimahullahu taala memperbolehkan itu. Dan itu termasuk rukhsah kata Imam Malik keringanan. Ya. Tapi Mazhab Syafi'i tidak cukup. Harus setiap malam diniatkan untuk niat puasa. Jadi memang ada 2 pendapat. Yang pertama adalah mazhab Maliki dalam hal itu yang memperbolehkan digabung di awal Ramadan, biasanya kita udah niat untuk sampai akhir Ramadan. Dan yang kedua adalah mazhab Syafi'i yang harus ditajdidun niat, diulangi niatnya setiap malam. Kalau Mbak bertanya apakah boleh kita ikut mazhab Maliki, boleh ya, boleh saja. Ya, tetapi ketika orang konsisten dengan mazhab Syafi'i tetap ingin melaksananya di setiap malam juga tidak masalah ya. Jadi itu masuk dalam perbedaan ulama tentang masalah niat. Jadi boleh-boleh saja. Kemudian yang kedua adalah tentang masalah ibu hamil menyusui, itu gimana bayar fidyahnya? Apakah harus di tahun yang sama ataukah tahun berikutnya juga boleh? Sebenarnya nggak ada batasan seperti itu, Mbak. Boleh di tahun ini, di tahun berikutnya, 5 tahun berikutnya juga boleh. Yang nggak boleh itu sebelumnya udah difidyain. Jadi Mbak udah punya program 5 tahun untuk tidak puasa. Tahun pertama hamil, tahun kedua menyusui, tahun ketiga hamil, tahun keempat menyusui, tahun kelima hamil. Sama itu program Mbak. Sehingga udah saya hitung 30 kali 5, 150. Berarti 150 1 kali makan 20.000. 20.000 kali 150. Dan total kantum bayar di awal untuk fidyah antum yang belum puasa, fidyah anti yang belum untuk puasa yang mau ditinggalkan itu nggak boleh. Ya, jadi fidyah itu harus setelah ditinggalkan. Dan waktunya kapan? Sebenarnya bebas. Tapi yang paling baik, ini ya, tolong para ibu-ibu diperhatikan ini ya, yang paling baik fidyah itu diberikan di malam hari saat dia tidak berpuasa. Malam harinya dia bawa 1 nasi bungkus, 2 nasi bungkus itu diberikan kepada orang miskin yang berpuasa. Kenapa seperti itu yang paling baik? Kata Rasulullah dalam riwayat Imam Al-Baihaqi, man fattara shaiman falahu mislu ajrihi. Orang yang memberikan makan orang yang berpuasa, baginya pahala orang yang berpuasa itu. Jadi walaupun kita mungkin nggak berpuasa gara-gara ada uzur menyusui, ada uzur hamil, tapi ketika kita malam harinya kita memberikan makanan kepada orang miskin yang sedang berpuasa, insya Allah tetap mendapatkan pahala orang yang
berpuasa. Tapi sebenarnya tidak harus seperti itu, gitu loh. Bisa diberikan kapan saja, tidak ada batasan waktu ya untuk memberikan fidyah ya. Dan juga tidak ada batasan apakah harus untuk satu orang miskin, bisa 30 hari kita kasihkan ke satu orang miskin, atau harus kita cari 30 orang miskin, nggak ada. Pokoknya fidyah itu memberikan makan orang miskin, matang mentah duit boleh, dalam Ramadan, luar Ramadan juga boleh. Tapi yang paling baik, ya, menurut saya yang paling baik adalah ketika fidyah itu diberikan di malam hari saat orang-orang sedang berbuka puasa, agar dia yang tidak berpuasa, kita punya orang tua yang sepuh, udah nggak puasa, ya kan? Fidyah itu diberikan kepada orang miskin yang berpuasa, sehingga orang tua kita yang sepuh yang nggak puasa itu tetap bisa mendapatkan pahala puasa. Karena tadi ya riwayat Imam Al-Baihaqi, riwayat Imam At-Tirmidzi itu mengatakan orang yang sedang memberikan makan orang yang berpuasa maka baginya pahala puasa. Wallahu a'lam bishawab ya, bisa difahami ya. Jazakallah Ustaz. Baik, karena waktunya sudah habis, maka kita akan menutup majelis kali ini. Saya minta tolong untuk Ustadz memberikan doa penutup sekaligus doa kafaratul majelis. Baik, di bulan suci Ramadan ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, da'watus shaim la yurad. Doanya orang yang puasa itu tidak tertolak hatta yaftir, sehingga dia berbuka. Artinya selama kita masih berpuasa, doa kita tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita sedang puasa di bulan suci Ramadan, sedang tolabul ilmi, mencari ilmu, maka berkumpul waktu mustajab, keadaan mustajab ya. Maka yang pertama kita berdoa semoga seluruh teman-teman di Bea Cukai, para pejabatnya, para pelaksana, seluruhnya Allah berikan kesehatan, Allah berikan harta yang berkah, harta yang halal, Allah berikan kemudahan rizki, Allah berikan kesempatan untuk bisa umroh di bulan suci Ramadan, Allah berikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, Allah berikan kesehatan yang sempurna, Allah berkahi kantor tempat kita bekerja, dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat buruk, dijauhkan dari orang-orang yang ingin berbuat tidak baik, dan semoga semuanya selalu mendapatkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, ya, cukup Mas Aldian. Baik, terima kasih Ustadz. Terima kasih juga kepada Bapak dan Ibu yang telah menyisihkan waktu dan telah hadir di dalam kajian kami. Sebagai penutup, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustadz. Waalaikumsalam, Masya Allah. Mohon izin ya semuanya ya. Ya, Mohon izin Pak Untung, mohon izin Pak Ratno, Pak Catur ya. Ya. Jazakallah. Siap. Izin, Assalamualaikum.